Izin menjawab, Gus. Nggih. Jenengan daleme pundi to? Kula Tuban. Tubane pundi? Tubane kula pelosok. Desa apa? Kenduruan. Kenduruan. Nggih. Oh, Mbak Diva niku usianya berapa Mbak Diva? Mau 27 bulan ini. Oh, berarti sak sapa ya 27? Sak Siva. 27. Nggih. Mbak Diva ikut Adela sudah berapa tahun? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Berarti waktu Abah Tasik Sugeng jenengan pun mriki nggih? Sampun. Beliau Abah Totok niku menurut panjenengan pripun? Pribadi yang seperti apa? Almarhum niku tiange nggih niku wau sabar, pendiam, mboten neko-neko, remen nulung. Remen nulung nggih. Nggih. Jadi cara ada mungkin orang kesusahan atau orang butuh bantuan, Betul. almarhum itu seneng. Nggih. Memang memiliki karakter yang seperti entengan lah. Betul. Nggih. Lomo, Gus. Lomo. Nggih, lomo. Oh, ya mungkin itu loh, tenanan. Maka dari itu, sing hadir nih kan nggih kathah niki. Mungkin yang diundang ataupun tidak diundang kan yang hadir pada hallnya kan banyak. Dan Kanjeng Nabi kan dawuh, wongi lomo, wongi nek loman, as-sahyu qaribun minan nas, as-sahyu qaribun minallah. Wongi nek loman cedhek karo menungso, cedhek karo Gusti Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Yaitu salah satu yang. Tapi sabarnya memang luar biasa. Luar biasa. Contohnya apa? Jenengan kok iso ngarani beliau itu sabar itu apa? Nggih. Suatu ketika ada apa? Anak-anaknya kan banyak, Gus. Heeh. Nggih, macam-macam karakter tapi mampu menghadapi semuanya. Sabar ngeten. Jadi memang Nggak pernah marah, nggak pernah kelihatan marah. Wah, aku malah izin. Berarti lah kaya aku you know ya. Gak tau nesu cah itu langsung kaya ngonyek karo aku. Beda karo kowe Gus. Paling ning atine Margono ngene. Beda karo wong iki ngono. Ning atine Margono lho ketake. Heeh. Iya. Aku tak belajar nih. Tadi enggak tahu duka blas. Mboten. Jadi lah semisal memang ada kesalahan ngoten almarhum ndawuhi piye ngono. Lewat bunda biasanya. Ojo ngene kayak ngene. Mungkin seperti itu. Nggih. Oh, aku sesuk berarti liwat ning aku berarti. Ngomong kowe. Iya. Oh, memang sabarnya luar biasa. Luar biasa. Terus salah satu kepribadian yang lain apa beliau itu apa hobinya apa yang kebaikan apa yang panjenengan ketahui wonten mboten Mbak Diva? Apa? Remen sedekah. Oh, sedekah demen. Nggih. Layak nggih, lancar nggih. Rezekine lancar. Nek kuwi aku ya iya no. Aja kaya ngono kok iki jarene cacah iki lho ning mburiku lho iki ngono. Aku ya lumayan, ya urung kaya Pak Totok, tapi lumayan lah. Sak srit 20.000. Heeh, nggih. Mbak Diva sudah menikah jenengan? Dereng, Gus. Siap. Pengine golek sing piye Mbak Diva? Mbok menawa mungkin enek ning ST ngono lho tak golekne. Sing penting single mawon. Single. Sami-sami single. Oke, siap ready. Kadroe niku mbek menawi enten sing single, Gus. Beh. Apa yo ngatasi iki? Ya kukot. Sampean dipakan terbang minggu hari cacah iki. Nggih Mbak Diva, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Ya, semoga apa yang panjenengan sampaikan itu bisa menjadikan pelajaran kita semua yang hadir. Nggih, amin. Nggih, luar biasa. Matur suwun Mbak Diva. Nggih, sami-sami. Niki nggih calon bojone jenengan tak hadiahi sarung Gusikdam series. Sarung kula. Nah, karo niki sedekah almarhum niki. Sedekah almarhum niki tak tambahi sedekah niki. Hadiah. Nah, dari Abah Romawan terus iki komen sapa iki? Pak Kapolsek, Pak Nganu, nggih. Tanpa nama. Diparingi Mbak Divarina Indra. Mungkin nek jangan pun cetuk judune jangan paringi sarung Gusikdam series. Langsung isine berkualitas. Duh. Urung ngerti, Pak. Super tenan sarung Gusikdam series kuwi. Oke, kopi panas bolo. Nggih matur suwun Mbak Diva nggih, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Divalina Indra lahir di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu sederhana, dengan jalan sempit dan rumah-rumah yang berdiri apa adanya,
namun menyimpan banyak cerita tentang perjuangan hidup. Sejak kecil, Divalina sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tumbuh di keluarga sederhana yang mengajarkannya arti sabar dan syukur sejak usia dini. Ayahnya bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara ibunya membantu tetangga dengan upah seadanya. Meski hidup pas-pasan, kedua orang tuanya selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras. Bagi mereka, rezeki halal jauh lebih penting daripada jumlahnya. Divalina kecil sering memperhatikan wajah lelah orang tuanya sepulang bekerja. Dari situlah tumbuh tekad dalam hatinya untuk suatu hari bisa meringankan beban keluarga. Setiap pagi, Divalina berangkat sekolah dengan langkah sederhana namun penuh harapan. Ia tahu pendidikan penting, meski jalan hidupnya kelak mungkin tak selalu lurus. Di sela-sela waktu, Divalina mulai menunjukkan bakat menyanyi. Suaranya sering terdengar saat ia membantu pekerjaan rumah atau menemani ibunya di dapur. Awalnya, bernyanyi hanyalah hiburan. Namun lambat laun, ia menyadari bahwa suara itu bisa menjadi jalan hidup. Lingkungan desa mulai mengenalnya sebagai anak yang suka bernyanyi. Setiap ada acara kecil, nama Divalina kerap disebut. Panggung pertamanya bukanlah tempat megah. Hanya halaman rumah warga dengan lampu seadanya dan sound system sederhana. Bayarannya pun tak seberapa, kadang hanya uang kecil, kadang sekadar makanan. Namun Divalina menerimanya dengan senyum tulus. Baginya, bukan soal besar kecilnya bayaran, tapi kesempatan untuk belajar dan melangkah lebih jauh. Tak jarang ia merasa lelah. Perjalanan jauh, hujan malam, dan dinginnya angin desa menjadi teman setia. Ada hari-hari ketika ia ingin menyerah. Saat melihat teman sebayanya hidup lebih nyaman, hati kecilnya sempat goyah. Namun setiap kali melihat orang tuanya, niatnya kembali kuat. Ia tak ingin mengecewakan mereka. Banyak yang meremehkan mimpinya, ada yang bilang menyanyi tak akan membawa masa depan cerah. Sebagian bahkan menertawakannya, menganggap anak desa bermimpi terlalu tinggi. Divalina memilih diam. Ia belajar bahwa tidak semua perkataan perlu dibalas. Ia percaya, waktu akan menjawab semuanya. Di tengah cibiran, ia justru semakin rajin berlatih. Setiap nada ia perbaiki, setiap kesempatan ia manfaatkan. Ia menyadari bahwa bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan usaha, disiplin, dan kesabaran. Malam-malamnya sering diisi dengan latihan suara, meski tubuhnya lelah. Kadang ia bernyanyi sendirian di teras rumah, ditemani cahaya lampu kecil dan suara jangkrik. Disitulah ia berbicara pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semua ini akan berarti suatu hari nanti. Divalina tak pernah bermimpi menjadi terkenal dalam semalam. Ia hanya ingin hidupnya bermanfaat. Setiap uang yang ia dapatkan selalu ia serahkan kepada ibunya. Itu membuatnya bahagia. Melihat senyum ibunya adalah kebahagiaan yang tak bisa ditukar apapun. Pelan-pelan, namanya mulai dikenal di luar desa. Undangan bernyanyi pun datang dari tempat yang lebih jauh. Perjalanan menjadi lebih panjang, pengorbanan semakin besar. Namun tekadnya tak pernah surut. Ia yakin, jalan ini adalah pilihannya. Divalina sadar, hidup tak selalu adil. Tapi ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya, kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Dalam doa-doa malamnya, ia selalu menyebut nama kedua orang tuanya. Ia memohon agar diberi kekuatan, bukan kemudahan. Karena ia tahu, dari proses panjang itulah dirinya ditempa. Dan dari desa kecil itulah, mimpi besar Divalina mulai tumbuh perlahan. Memasuki dunia dangdut, Divalina mulai menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Panggung yang ia hadapi kini bukan lagi halaman rumah warga, melainkan tempat-tempat yang penuh tantangan. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang keras dan penuh persaingan. Banyak penyanyi dengan suara bagus dan pengalaman lebih lama sudah lebih dulu berdiri di sana. Sebagai pendatang baru, Divalina sering merasa kecil. Namun ia memilih menundukkan kepala dan belajar, bukan mengeluh atau membandingkan diri. Jam kerjanya tak menentu, kadang ia tampil hingga larut malam, lalu pulang dalam keadaan lelah dengan tubuh pegal. Perjalanan menuju panggung sering kali melelahkan. Jalan rusak, hujan deras, dan kendaraan seadanya menjadi bagian dari rutinitasnya. Meski begitu, ia selalu berusaha datang tepat waktu. Baginya, menghargai undangan adalah bentuk tanggung jawab. Tak semua panggung memberikan pengalaman menyenangkan. Ada kalanya ia harus menghadapi penonton yang kurang menghargai. Di saat-saat seperti itu, Divalina belajar menguatkan hati.
Ia fokus pada tugasnya sebagai penyanyi, bukan pada komentar yang menyakitkan. Ia memilih menjaga sikap dan tutur kata. Ia percaya, adab akan menjaga dirinya dimanapun berada. Godaan di dunia hiburan datang silih berganti. Tawaran jalan pintas sering muncul dengan iming-iming popularitas cepat. Namun Divalina menolak. Ia tak ingin mengorbankan nilai yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Baginya, rezeki yang datang dengan cara baik akan membawa ketenangan. Perlahan tapi pasti, namanya mulai dikenal. Bukan karena sensasi, melainkan karena konsistensi dan kerja keras. Penyelenggara acara mulai mengingatnya sebagai penyanyi yang disiplin dan tidak banyak tuntutan. Honor yang ia terima memang belum besar, namun ia selalu mensyukurinya. Setiap kali menerima bayaran, hal pertama yang ia pikirkan adalah keluarganya di desa. Ia menyisihkan sebagian untuk kebutuhan rumah, sebagian lagi untuk biaya perjalanan dan latihan. Tak jarang, ia pulang dengan tubuh letih dan suara hampir habis. Namun hatinya tetap penuh semangat. Di sela-sela kesibukan, Divalina terus belajar memperbaiki kualitas bernyanyi. Ia mendengarkan masukan dari senior dan tak sungkan mengakui kekurangan. Baginya, belajar adalah proses seumur hidup. Ada malam-malam ketika rasa rindu pada rumah menyeruak. Ia ingin pulang, ingin beristirahat. Namun ia ingat tujuan awalnya. Ia ingin memperjuangkan masa depan keluarganya. Kesadaran itu membuatnya bertahan di saat banyak orang memilih berhenti. Ia memahami bahwa dunia dangdut sering disalahpahami. Namun ia ingin membuktikan bahwa pekerjaan ini juga bisa dijalani dengan cara terhormat. Ia menjaga nama baik dirinya dan keluarganya. Itu menjadi prinsip yang tak pernah ia tinggalkan. Perlahan, kepercayaan orang-orang di sekitarnya tumbuh. Undangan tampil pun semakin sering datang. Meski langkahnya masih kecil, jalannya semakin jelas. Divalina mulai percaya bahwa proses panjang ini bukanlah sia-sia. Setiap lelah yang ia rasakan adalah bagian dari perjuangan. Dan di balik semua itu, doa orang tuanya terus mengiringi langkahnya. Tanpa ia sadari, perjalanan ini sedang menuntunnya pada pertemuan besar yang kelak mengubah pandangannya tentang makna sukses. Suatu hari, tanpa pernah ia rencanakan sebelumnya, langkah Divalina membawanya ke sebuah acara yang berbeda dari biasanya. Bukan panggung hiburan, melainkan majelis yang penuh dengan suasana tenang. Ia datang tanpa ekspektasi apapun, hanya ingin hadir, mendengarkan, dan menenangkan hati setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Di tempat itu, Divalina merasakan suasana yang jarang ia temui. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada tuntutan tampil sempurna. Yang ada hanyalah lantunan doa, nasihat, dan ketenangan yang menyejukkan jiwa. Di tengah majelis itulah, nama Gus Ikdam disebut-sebut oleh banyak orang. Sosok yang dikenal karena tutur katanya yang sederhana namun menyentuh. Divalina awalnya hanya mendengar dari kejauhan. Ia tak menyangka, pertemuan itu akan meninggalkan kesan mendalam dalam hidupnya. Perbincangan kecil pun terjadi, sederhana, tanpa jarak, tanpa kesan menggurui. Gus Ikdam mendengarkan cerita Divalina dengan penuh perhatian. Tentang hidup di desa, tentang panggung kecil, dan tentang niat membantu keluarga. Tak ada penghakiman dalam tatapan Gus Ikdam. Yang ada hanyalah rasa hormat terhadap perjuangan. Ia terlihat terpukau, bukan oleh popularitas, melainkan oleh ketulusan yang terpancar dari kisah Divalina. Gus Ikdam menilai, bekerja keras demi keluarga adalah ibadah yang sering terlupakan. Menurutnya, siapapun yang berjuang dengan niat baik sedang berjalan di jalan yang benar. Kata-kata itu menusuk hati Divalina. Bukan karena berat, tetapi karena menenangkan. Ia merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Gus Ikdam mengingatkan bahwa rezeki sudah diatur, namun usaha dan adab adalah tanggung jawab manusia. Kesuksesan, kata beliau, bukan hanya soal terkenal, tetapi soal membawa manfaat. Divalina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa dikuatkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian di jalan yang ia pilih. Pertemuan itu membuka cara pandangnya tentang makna berhasil. Ia belajar bahwa bekerja di dunia hiburan bukan penghalang untuk tetap dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Yang terpenting adalah menjaga niat dan hati. Gus Ikdam berpesan agar Divalina tidak melupakan asal-usulnya. Desa, keluarga, dan doa orang tua adalah pondasi yang harus selalu dijaga. Nasihat itu tertanam kuat di benak Divalina. Ia sadar, popularitas bisa datang dan pergi, namun nilai hidup harus tetap berdiri. Sejak hari itu, langkah Divalina terasa lebih ringan.
Ia membawa pulang bukan hanya kenangan, tetapi juga ketenangan batin. Perjalanan pulangnya diiringi banyak renungan. Ia mengingat setiap kata yang ia dengar di majelis itu. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berjalan lurus. Tak peduli sejauh apa nanti ia melangkah. Pertemuan itu menjadi pengingat bahwa kerja keras perlu disertai doa. Bahwa sukses sejati bukan soal tepuk tangan, melainkan keberkahan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan sederhana itu telah menguatkan hatinya untuk melangkah lebih jauh. Sejak pertemuan itu, Divalina menjalani hari-harinya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tetap bernyanyi, tetap bekerja keras, namun kini dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan. Baginya, setiap proses memiliki waktunya sendiri. Divalina mulai lebih menjaga keseimbangan antara kerja dan batin. Ia menyadari bahwa tubuh dan hati sama-sama perlu dijaga. Panggung demi panggung tetap ia jalani. Namun kini ia melangkah dengan kesadaran, bukan sekadar ambisi. Ia semakin menghargai setiap rezeki yang datang, sekecil apapun itu. Setiap kali menerima bayaran, ia selalu teringat pesan tentang keberkahan. Rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang ketenangan. Hubungannya dengan keluarga semakin erat. Ia sering pulang meski hanya sebentar, sekadar melepas rindu. Di rumah sederhana itu, ia kembali diingatkan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Orang tuanya tak pernah menuntut lebih. Doa merekalah yang selalu menguatkan langkahnya. Pelan-pelan, perubahan dalam diri Divalina mulai dirasakan orang-orang di sekitarnya. Ia dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai pribadi yang rendah hati. Banyak anak muda mulai menjadikannya panutan. Bukan karena kemewahan, melainkan karena perjuangannya. Divalina tak pernah mengklaim dirinya sempurna. Ia hanya berusaha terus memperbaiki diri. Ia belajar bahwa sukses bukan tentang berada paling depan, tetapi tentang bertahan tanpa kehilangan arah. Di dunia yang penuh godaan, ia memilih berjalan dengan prinsip. Ia sadar, jalan yang ia pilih mungkin lebih lambat, namun lebih menenangkan. Setiap rintangan ia terima sebagai pelajaran, bukan sebagai hukuman. Ia percaya, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Waktu terus berjalan, dan langkah Divalina semakin mantap. Ia tak tahu sejauh apa ia akan melangkah, namun ia yakin tujuannya benar. Kisah hidupnya kini menjadi cermin bagi banyak orang. Bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa bermimpi dan berjuang. Asal tidak melupakan adab, doa, dan kerja keras. Divalina hanyalah satu dari sekian banyak pejuang kehidupan. Namun dari kisah sederhananya, kita belajar tentang ketulusan. Tentang arti bekerja demi keluarga tanpa mengorbankan nilai. Tentang menerima proses tanpa mengeluh. Dan tentang percaya bahwa setiap langkah baik akan menemukan jalannya sendiri. Di balik sorot panggung dan suara musik, ada doa yang tak pernah putus. Ada perjuangan yang tak selalu terlihat kamera. Dan ada makna sukses yang lebih dalam dari sekadar popularitas. Kisah Divalina Indra mengingatkan kita semua, bahwa keberhasilan sejati adalah saat kita mampu tetap menjadi manusia yang utuh. Seiring langkah Divalina yang semakin dikenal, ujian pun datang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi soal kekurangan, melainkan soal pilihan. Di titik ini, ia mulai merasakan perhatian yang lebih besar. Undangan tampil semakin ramai, tawaran kerja pun datang dari berbagai arah. Namun tidak semua tawaran sejalan dengan prinsip yang ia pegang. Ada hal-hal yang membuatnya harus berpikir panjang. Divalina mulai belajar bahwa semakin tinggi langkah seseorang, semakin besar pula godaan yang mengiringinya. Ada momen ketika ia merasa bimbang, antara mengikuti arus demi kemudahan, atau tetap bertahan pada nilai yang ia yakini. Di saat ragu itu muncul, ia kembali mengingat nasihat yang pernah ia dengar. Tentang niat, tentang adab, dan tentang keberkahan. Ia menyadari bahwa tidak semua peluang harus diambil. Ada kesempatan yang lebih baik untuk dilepaskan daripada mengorbankan hati. Keputusan-keputusan kecil itu seringkali tak terlihat oleh orang lain. Namun dampaknya besar bagi batin Divalina. Ia memilih berhenti sejenak, menenangkan diri, dan bertanya pada hati kecilnya. Dalam keheningan itulah, ia kembali pada tujuan awal. Bekerja demi keluarga, bukan demi pengakuan semata. Ia ingat wajah orang tuanya. Ingat doa-doa sederhana yang selalu menyertainya setiap kali berangkat bekerja. Itu cukup untuk menguatkan langkahnya. Divalina mulai lebih selektif. Ia tidak lagi mengejar jumlah panggung, tetapi kualitas perjalanan. Meski terkadang langkah itu terasa lebih berat,
hatinya justru lebih ringan. Ia belajar bahwa menolak juga bagian dari keberanian. Dan menjaga diri adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan. Beberapa orang mungkin tidak memahami pilihannya. Ada yang menjauh, ada pula yang meremehkan. Namun Divalina menerima semua itu dengan lapang dada. Ia sadar, tidak semua orang harus setuju dengan jalan hidupnya. Yang terpenting, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Di balik semua keputusan sulit itu, ada kedewasaan yang perlahan tumbuh. Ia tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau kritik. Setiap langkah ia iringi dengan doa, bukan dengan ambisi berlebihan. Divalina mulai memahami bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan. Kadang, ujian datang dalam bentuk kemudahan yang menipu. Dan disitulah keteguhan hati benar-benar diuji. Ia bersyukur masih diberi kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang harus ditinggalkan. Perjalanan ini mengajarkannya satu hal penting, bahwa sukses bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang bagaimana cara melangkah. Dan Divalina memilih untuk tetap berjalan pelan, asal tidak kehilangan arah. Setelah melalui banyak pilihan dan ujian, Divalina perlahan sampai pada satu titik penting dalam hidupnya. Titik di mana ia mulai benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia tak lagi berjalan dengan keraguan seperti dulu. Setiap langkah kini dilandasi kesadaran dan keyakinan. Keputusan-keputusan yang ia ambil mulai membuahkan hasil. Bukan selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam ketenangan batin. Lingkaran pergaulannya berubah. Orang-orang yang menghargai proses mulai mendekat, sementara yang hanya datang karena kepentingan perlahan menjauh. Divalina tidak menyesali itu. Ia belajar bahwa perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Di beberapa kesempatan, ia dipercaya tampil di acara yang lebih besar dan tertata. Panggungnya lebih rapi, sistem kerjanya lebih profesional. Kepercayaan itu tidak datang tiba-tiba. Itu hasil dari sikapnya selama ini. Ia semakin memahami pentingnya menjaga reputasi. Bukan untuk pencitraan, melainkan untuk tanggung jawab. Di balik layar, Divalina tetap sederhana. Tidak ada perubahan sikap yang berlebihan. Ia masih orang yang sama, hanya dengan pengalaman yang lebih banyak. Ketenangan dalam dirinya mulai terlihat dari caranya berbicara dan bersikap. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi atau terburu-buru mengambil keputusan. Dalam setiap perjalanan, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Bukan meminta kemudahan, melainkan kekuatan untuk bertahan. Di titik ini, Divalina mulai menyadari bahwa perjalanan hidupnya memiliki makna lebih besar. Ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa harapan banyak orang. Terutama keluarga yang selalu mendoakan dari jauh. Setiap kali pulang ke desa, ia melihat perubahan kecil namun berarti. Kebutuhan keluarga mulai tercukupi, senyum orang tuanya semakin sering terlihat. Hal-hal sederhana itu menjadi sumber kekuatannya. Divalina sadar, semua ini bukan hasil usahanya semata. Ada doa, ada restu, dan ada tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Kesadaran itu membuatnya semakin rendah hati. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru ia semakin ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Titik balik ini tidak membuatnya berhenti berjuang. Sebaliknya, ia menjadi lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang lebih tenang dan langkah yang lebih mantap, Divalina kini melangkah bukan untuk membuktikan apa-apa. Ia melangkah karena ia yakin pada jalannya sendiri. Dan dari titik inilah, perjalanan Divalina memasuki babak yang lebih bermakna. Perjuangan panjang Divalina akhirnya mulai menunjukkan dampaknya secara nyata. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang terdekat yang selama ini setia mendukung dari belakang. Di rumah sederhana di desa, perubahan kecil mulai terasa. Bukan perubahan yang berlebihan, tetapi cukup untuk menghadirkan rasa lega. Kebutuhan keluarga kini lebih terpenuhi. Orang tuanya tak lagi terlalu khawatir memikirkan hari esok. Divalina tak pernah menganggap ini sebagai pencapaian besar. Baginya, bisa meringankan beban orang tua sudah lebih dari cukup. Ia tetap pulang ke desa sesering mungkin. Bagi Divalina, rumah adalah tempat untuk menguatkan diri. Setiap kepulangan selalu disambut dengan senyum dan doa. Itu menjadi pengingat bahwa ia tak pernah berjalan sendirian. Tetangga dan warga desa mulai memandangnya dengan rasa bangga. Namun Divalina tetap bersikap rendah hati. Ia tak ingin diperlakukan istimewa. Ia hanya ingin diterima sebagai bagian dari mereka. Kepada anak-anak muda di desanya, Divalina sering berbagi cerita. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menyemangati.
Ia ingin mereka tahu bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang sederhana. Bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Beberapa orang mulai menjadikannya tempat bertanya dan berbagi cerita. Divalina mendengarkan dengan penuh empati. Ia tahu rasanya berjuang sendirian. Keberadaannya mulai memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ia menjadi contoh bahwa kerja keras dan sikap baik bisa berjalan beriringan. Meski demikian, Divalina tetap menjaga jarak dari pujian berlebihan. Ia sadar, pujian bisa menjadi ujian yang halus. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia perbaiki. Dalam keseharian, ia tetap membantu orang tuanya sebisa mungkin. Hal-hal kecil seperti itu membuatnya tetap membumi. Bagi Divalina, kesuksesan sejati adalah saat ia tidak melupakan asal-usulnya. Dan saat ia bisa membawa kebaikan, sekecil apapun, bagi sekitarnya. Dampak perjuangannya mungkin tidak terlihat di layar kaca, namun terasa nyata di hati orang-orang terdekat. Itulah yang membuat langkahnya semakin mantap. Ia percaya, hidup yang bermanfaat adalah hidup yang penuh makna. Dan perjalanan ini belum berakhir. Masih ada pelajaran dan tanggung jawab yang menanti di depan. Namun satu hal yang pasti, Divalina kini melangkah dengan keyakinan. Keyakinan bahwa jalan baik akan selalu menemukan tujuannya. Perjalanan Divalina sampai pada satu pemahaman yang semakin matang. Bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat sampai, melainkan tentang bagaimana cara melangkah. Ia menoleh ke belakang, mengingat semua fase yang telah ia lalui. Dari desa kecil, panggung sederhana, hingga perjalanan panjang yang penuh ujian. Tak semua kenangan terasa indah. Ada lelah, ada air mata, ada keraguan yang pernah menghampiri. Namun semua itu membentuk dirinya hari ini. Divalina belajar bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing. Tidak perlu tergesa, tidak perlu membandingkan. Ia menyadari bahwa keberhasilan sejati tidak selalu terlihat oleh banyak mata. Seringkali, keberhasilan hadir dalam bentuk ketenangan dan rasa cukup. Di tengah dunia yang serba cepat, Divalina memilih untuk berjalan dengan sadar. Ia tetap bekerja keras, namun tidak mengorbankan nilai hidup. Ia menjaga niat, karena dari sanalah semua langkah bermula. Bagi Divalina, doa orang tua adalah cahaya yang menuntunnya. Tanpa doa itu, langkahnya mungkin akan goyah. Ia juga belajar bahwa tidak semua perjuangan harus disorot. Ada kerja keras yang cukup diketahui oleh Tuhan. Dan disitulah keikhlasan diuji. Kisah hidup Divalina bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus belajar dan memperbaiki diri. Ia ingin dikenal bukan karena sensasi, tetapi karena ketulusan. Bukan karena popularitas, tetapi karena manfaat. Melalui perjalanannya, kita diajak untuk merenung tentang arti bekerja demi keluarga, tentang pentingnya menjaga adab di tengah dunia yang penuh godaan, tentang kesabaran dalam menjalani proses, bahwa dari desa kecil pun, mimpi besar bisa tumbuh, asal disiram dengan kerja keras dan doa. Divalina hanyalah satu dari banyak pejuang kehidupan, namun kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa jalan baik mungkin tidak selalu mudah, tapi ia selalu membawa kita ke tempat yang tepat. Dan pada akhirnya, setiap langkah jujur akan menemukan jalannya sendiri.